Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ini mungkin hal-hal yang umum saja. Jadi kami mungkin semuanya sudah memiliki suami atau istri dan mungkin banyak anak-anaknya yang sudah besar-besar memiliki aktivitas masing-masing gitu. Sehingga bapak ibu ini, suami istri ini hanya sering berdua saja dengan pasangannya masing-masing. Banyak hal ternyata yang kemudian membuat suami atau istrinya ini ternyata ribut sendiri, hal-hal kecil saja. AC yang terlalu dingin, satunya nggak bisa, satunya ternyata minta 18 derajat, satunya minta 24. Urusan handphone saja yang bukan membuka handphone Pak Ustadz, salah naruh handphone. Nanti istrinya yang ditanya, istrinya nggak tahu, istrinya bisa jadi korban. Di mana handphone saya? Tadi saya taruh di sini, ini kok nggak ada. Padahal hanya ketutup selimut atau sarung. Ya. Jadi kemudian nanti memang kalau sudah anak datang atau cucu datang, pasti biasa lagi Pak Ustadz. Nah itu adalah hal-hal umum Pak Ustadz. Jadi umum itu. Umum betul, Pak Ustadz. Nah betul. Bagaimana supaya hal-hal tersebut tidak sering muncul? Bukankah kami semua, kita semuanya berharap bahwa kita semua akan berkumpul dengan keluarga kita, suami istri kita nanti di surga. Amin. Gitu ya. Amin. Jadi mungkin ada tips-tips, trik-trik Pak Ustadz supaya kami semua bisa menjaga hati gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi hal itu juga pernah dialami oleh Rasulullah, dikeluhkan. Tapi Rasulullah ketika istri mengeluh, Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah hanya menjawabnya dengan, kalau ada sahabat, saya kasih contoh Ibu. Datanglah istri tua Rasulullah ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi di ruang tamu. Dan yang membuka pintu Aisyah, istri muda. Nah, dia buka pintu, tiba-tiba Aisyah dapat ini, kata ini istri yang tua Rasulullah, tolong berikan hadiah pada Rasulullah. Lalu Aisyah mengambil kue itu, bukan dikasih ke Rasulullah, tapi ditumpahkan di depan Nabi dan di depan para sahabat. Kira-kira kalau istri Kapolda datang dan di depan para PJU, istri begitu, pasti suami sangat tersinggung kan? Apakah Nabi tersinggung? Tidak. Nabi hanya berkata, kau lihat itu ibumu, dia lagi cemburu. Jadi menyikapinya, jangan panik, tenang aja. Rasulullah pun tenang. Coba lihat lagi Rasulullah. Itu kebiasaan Rasulullah, kalau pulang minum teh. Nah kalau beliau minum teh, satu teguk kasih istri beliau. Dan hebatnya lagi, itu Rasulullah begitu romantisnya, bekas bibirnya istrinya yang dia minum. Jadi kalau misalnya Aisyah minum di sini, Rasulullah pun teguk di sini. Rasul minum, ya Rasulullah, kenapa belum kasih saya? Teguk kedua kalinya belum juga dikasih. Akhirnya Rasulullah berikan istrinya. Nih, ternyata apa? Setelah Aisyah minum, dia muntahkan. Ternyata apa? Aisyah salah resep. Garam dikira gula. Kenapa Nabi tidak memberinya? Karena Nabi tidak mau Aisyah malu karena salah resep. Itulah Rasulullah. Dan semua kita mau begitu kan? Kita semua mau punya suami seperti Rasul kan? Kalau betul mau, pertanyaan buat bawa pulang. Sudahkah ibu menjadi istri seperti istrinya Rasul? Sekarang Bu Niken tadi nanya, bagaimana caranya? Apa amalannya? Satu, cara ulama ini mengajarkan Ibu Haji. Gimana cara kalau lagi marah? Pertama, kalau marah emosi jangan nampak di wajah. Itu dulu, jangan nampak di wajah. Terpaksa harus nampak di wajah, maka kata Nabi, jangan keluar lisanmu. Terpaksa harus keluar lisan, maka kata Nabi, jangan lagi kau gerakkan tanganmu. Terpaksa gerak tangan, maka Nabi anjurkan, jangan sampai kau melukai fisik. Maka begitu ibu mulai kesel sama suami, supaya bahagia, bayangkan waktu ibu baru pengantin baru, menikmati masa mudanya yang sabar. Karena ada ibu suaminya sabar sekali waktu dia kerja, setelah pensiun mulai sakit-sakitan dan banyak cobaannya. Nah, disitulah kita ingat masa baiknya, jangan ingatnya yang sekarang saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya bukan dengar, maksudnya katanya di Al-Quran untuk sedekah itu lebih baik setelah sholat subuh.
kita kumpulkan lalu disalurkan gitu Pak Ustadz. Kemudian kalau saya pikir kalau untuk sedekah itu mungkin bisa kapan saja ya Pak Ustadz. Ya, Tapi betul. banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi ada yang dikumpulkan lalu nanti katanya dibagikannya setelah sholat subuh atau setelah subuh kita bersedekah. Baiknya bagaimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya akan coba cari itu apa betul ada anjuran bahwa selesai sholat subuh, ya. Nah, saya belum dapat. Mungkin kenapa dikatakan selesai sholat subuh karena di situ orang mulai bekerja. Nah, yang sedekah yang baik itu Ibu, satu, tidak mempermalukan penerima. Tuh dulu, sedekah yang baik itu tidak mempermalukan penerima. Mana maksudnya? Karena ada orang hanya mau sedekah 50.000 satu orang dikasih ngantri. Panas, disut mukanya, itu kan mempermalukan orang. Nah, kemudian yang kedua Ibu, yang bersedekah sendiri menyampaikan kepada penerimanya. Itu lebih bagus. Artinya bukan tidak boleh. Lebih bagus kalau Ibu bersedekah, Ibu menyampaikan langsung, itu lebih mulia daripada bikin orang lain yang sampaikan. Ini lebih bagus. Nah, kalau dia anak yatim, Ibu usap-usap rambutnya. Lalu minta doakan saya nak supaya bulan depan saya datang lagi bawakan kamu pembeli beras supaya rumah tangga bahagia. Begitu dia bilang amin, itu doa yang luar biasa. Tidak mesti dia menghadap kiblat habis selesai sholat, tidak. Begitu dituntun doa dan dia katakan amin, itulah doa. Ya, bersedekah saya lebih memakai yang Ibu sampaikan tadi, bersedekah itu kapan saja boleh. Nah, kepada siapa yang diberikan? Kalau zakat beda Bu, sedekah lain lagi. Kalau zakat wajib Ibu, penghasilan selama sebulan wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan 2,5% itu mengotori semua. Ini penting Ibu, ini penting. Ibu-ibu, coba lihat, saya kasih contoh. Ini air bersih, suci, ya. Inilah gajinya suami. Inilah gaji suami. Dia tidak menghalalkan segala cara. Isinya ini karena dia halal boleh diminum. Ya kan? Nah, karena tidak dikeluarkan 2,5% zakatnya, maka ibaratnya Ibu masuk ke toilet, celupkan tangan di kloset, naik, ambil airnya 1 tetes yang dari kloset, kasih turun di sini. Ibu mau minum? Kalau sudah air kloset di sini, ada yang mau minum? Tidak mungkin. Jijik kita. Begitulah harta yang tadinya halal karena tidak dikeluarkan 2,5% akhirnya mengotori semua harta kita. Sehingga kalau harta sudah tidak halal, harta kita sudah kotor, maka anak kita kepala batu, suami kita kasar bicara. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya barang haram. Maka kewajiban ibu sekalian, saya cinta kalian karena Allah. Pulang ini selalu ingatkan zakatnya suami setiap bulan. Bang, keluarkan zakatnya. Bang, keluarkan zakatnya. Keluarkan zakat. Zakat itulah yang membersihkan hartanya ibu. Yang datang orang main sepe-sepe. Anu pak, ini pak. Nah, akhirnya diterima. Dan untuk membersihkan uang-uang seperti itu adalah dengan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu. Metro TV